cari barangan orang. Mau hewan peliharaan hilang atau barang hilang, bisa kami temukan. Jangan lewatkan. Jangan dorong. Aku sudah bilang berkali-kali. Sudah aku kasih. Aku nggak punya uang. Oke, benar-benar nggak ada uang. Biar dia cari buat aku. Oke? Kalau dia bisa temukan, semuanya buat kamu. Terima kasih. Cuma penipu. Masa bisa beneran temukan? Gak masalah, serahkan padaku. Sistem giliranmu. Halo, sistem pelacak aktif. Sudah temukan barang. Sembunyi di rumahnya. Di dinding belakang tumpukan kayu dapur. 500 tael perak. 500 tael? Jangan! Waktu nikah dulu. Kamu bilang nggak ada uang. Mahar sepeser pun nggak dikasih. Semuanya disembunyiin. Disembunyiin semua. Aduh, jangan pukul! Hati-hati sering-sering mampir. Kapan aku bisa cukup uang buat kabur dari rumah? Uang buat kabur dari rumah. Kenapa aku jadi anak tiri di sini? Anak tiri. Itu ibu tirimu. Dia carikan istri murah buatmu. Gadis belum menikah jual seni di jalan buat tipu orang. Tuan, kau cuma pura-pura bodoh karena terpaksa. Masa kau mau nikahi anak tiri tak sopan begitu? Anak tiri yang enggak tahu diri. Kenapa kamu sama Shinlan Yi? Aku ngapain? Tentu saja mau bawa kamu pulang. Sebagai putri kedua keluarga Bo. Malah jualan di jalan. Kamu nggak mau nikah? Aku juga pengen nikah. Tiap hari cuma ngomong nikah terus. Nggak ada hal lain bisa dikerjain. Kamu kira kamu nggak bakal nikah? Kelihatannya didikan keluarga Bo juga enggak bagus. Dua nona besar malah ribut di jalan. Kamu nggak lihat dia dibully tadi? Langsung dibela. Nikah. Hidupku. Aku yang tentuin. Kamu nggak bisa tentuin sendiri. Ayah udah jodohin kamu dengan satu keluarga. Terkenal di ibu kota. Si tukang bawa sial buat istrinya. Chu Yanling. Aku nggak mau nikah. Aku nggak mau nikah. Xiao Kao. Chu Yanling. Tapi dia anak sulung resmi keluarga Hou. Menikah dengannya. Itu keberuntunganmu. Kenapa nasib baik ini bukan buat kakak saja? Chu Yanling itu. Terkenal di ibu kota. Membawa sial untuk istri dan bodoh. Kakakmu sering. Jarang keluar rumah. Kamu malah di luar. Suka tampil di muka umum. Ini kan jadinya kamu yang dilirik orang. Kalau kakak cemburu, suruh dia juga buka lapak. Kalau kamu nggak kurangi uang bulananku, aku juga nggak perlu cari uang sendiri. Ini. Mungkin pembantu lupa. Mana mungkin aku motong uang bulananmu. Tuan, jangan percaya omongannya. Sudah cukup. Putri bangsawan malah jualan di jalan. Masih berani ngomong lagi. Mulai hari ini kamu tidak boleh kemana-mana. Diam di rumah ya. Menunggu menikah. Omongannya muluk-muluk. Bukankah kamu cuma mau menggunakan aku buat ambil hati atasan dan cari untung? Ngomong apa sih kamu? Aku bener-bener nggak tahan lagi di rumah ini. Menikah sama orang bodoh pun lebih baik. Suruh aku nikah sama orang bodoh nggak masalah. Ada satu syarat. Syarat apa? Aku mau 500 tael buat mahar. Apa? 500 tael? Kenapa kamu sudah potong uang jatah bulanan aku berbulan-bulan? Aku mau 500 tael buat mahar. Nggak berlebihan kan? Kasih saja ke dia. Ambil uangnya. Segera pergi. Tuan, 500 tael itu terlalu banyak. Ibumu sudah meninggal. Keluarga Bofu bahkan tidak mengusirmu. Gadis hina tanpa malu ini. Itu sudah sangat baik. Tapi kamu masih berani meminta yang tidak masuk akal. Kalau mau maki aku saja. Kenapa hina ibuku? Bukankah kamu sudah cukup jahat? Kamu. Ayah kandung tak peduli. Ibu tiri dan kakak juga jahat. Lebih baik keluar dengan 500 tael. Itu lebih untung. Uang 500 tael milikku. Nanti cari kesempatan kabur dari keluarga Ho. Aku bisa jadi orang kaya kecil. Kenapa kamu buka selubung sendiri? Tidak tahu aturan ya? Aku udah lama menunggu dan pengap banget di dalam. Kamu siapa? Aku adalah kepala pelayan di rumah Ho. Keluarga kami nggak kayak keluarga kecil kalian. Kami punya banyak aturan. Ayo. Ngapain? Perempuan itu dari lahir udah bawa kotoran.
Apalagi yang nggak sopan. Harus tabur kacang. Usir sial. Apa itu tradisi kuno? Lanjut. Lewati tungku api, biar buang sialmu. Ayo naik. Lewat. Aku bisa sendiri. Lepasin aku. Ngapain ini? Apa sial? Kamu yang sial. Aku sehat kok. Kamu. Oke, kalau kamu bandel, jangan salahkan aku nanti. Ini. Dari mana kamu ambil jarum itu? Kamu mau siksa aku sendiri. Lepasin aku. Berhenti. Jangan-jangan ini. Suami murahanku ya. Tampang begini. Meski bawa sial juga tak apa. Pakai Nike pun aku maju. Tuan muda, kenapa datang? Kami belum ajarin pengantin baru. Aturannya belum dijelasin. Tunggu dulu ya. Pegang dia. Tolong. Bodoh ini. Tenaganya kuat amat. Kamu. Ngapain kamu? Ada yang teriak minta tolong. Tuan muda buru-buru ke kamar pengantin. Kalau gitu aku nggak ganggu lagi. Ayo. Bodoh aja mikirin malam pengantin. Haha, malah bagus. Kalau tergoda cewek cantik, bisa aku kendalikan. Jadi pangeran juga tak ada apa-apa. Aku mau dia seumur hidup terkurung di rumah Ho. Nyonya. Jadi malam ini masih lanjut nggak? Lanjut. Tentu harus lanjut. Sudah kulakukan. Nama buruk dia bawa sial makin kuat. Nanti, kalau dia cari wanita, dia pasti minta tolong padaku. Dulu. Aku mau bayar pun. Tak mampu sewa model pria kayak dia. Mau apa kamu? Kamu selamatkan aku. Tentu saja. Aku harus balas budi. Toh orang polos nggak ngerti apa-apa. Nikah juga nggak rugi. Kok segampang itu? Orang polos pun digoda. Ayo, minum. Ayo. Kenapa kamu kunci pintu? Kata Nyonya Zhang. Biar Tuan Muda. Malam pertama tak diganggu. Sebaiknya pintu dikunci. Pintu udah dikunci. Gimana aku kabur habis malam pertama? Jangan kunci. Kalau aku kebelet gimana? Jangan pergi. Buka pintunya dulu. Tunggu sebentar. Bahkan jendelanya dikunci. Kayaknya dia mau kabur nikah. Kamar pengantin cuma taktik. Kamu siap belum? Udahlah, lupakan aja. Kita lanjut aja. Bicara besok. Yuk kita main game. Biar tambah seru. Sayang, aku datang. Ini gampang banget. Sistem, cari pria itu di mana? Halo sistem pelacakan aktif. Bantu cari target. Di bawah ranjang. Bawah ranjang. Chu Yanling di sini. Jadi siapa di bawah ranjang? Chu Yanling di sini. Jadi siapa di bawah ranjang? Siapa yang suruh kamu datang? Bukannya kamu pura-pura bodoh, ternyata cuman acting. Tuan, maaf terlambat. Bereskan orang ini.
Jangan sampai ketahuan. Siap, Tuan. Ini dari permaisuri, ya. Bukan? Orangnya Feng Yue. Dia mau pastikan rumor. Cuman isu aku pembawa sial istri. Lalu, gimana sama nyonya itu? Dia mau pergi. Aku bakal cari kesempatan kirim dia pergi. Kalian udah menikah. Meski dia cuma anak selir, tapi kamu udah 20 tahun. Susah payah punya istri kok malah... Mau ku bantu angkat dia ke ranjang? Tengkurap juga enggak nyaman. Kamu selesaikan dulu soal pembunuh itu. Suruh orang Hailu pantau terus. Feng Yue sama Ibu Suri. Siap. Kenapa aku ketiduran ya? Ada orang di bawah ranjang. Nggak ada orang kok. Kayaknya cuma mimpi. Kamu udah bangun. Anak tertua keluarga Ho. Pasti kaya. Walau katanya bodoh. Cuma emang pendiam aja. Ganteng, juga nggak suka ngatur aku. Nikah sama dia juga nggak rugi. Kelakuannya aneh. Kayak orang bodoh. Segera kirim dia keluar rumah. Aku mutusin buat... Kamu ingin pergi ya? Kamu bilang apa? Enggak apa-apa. Aku tanya sesuatu ya? 2 tambah 2 berapa? Ternyata memang bodoh. Kamu mau apa? Aku kenapa? Kok si anak tiri ini belum mati? Hari pertama masuk rumah, kok nggak salam sama ibu mertua? Sampai aku harus datang sendiri. Bukan aku nggak mau, Bu Ho. Tapi Zhang Mama suruh orang kunci pintu. Masih ngelawan ya? Anak tiri keluarga kecil. Memang nggak ngerti aturan. Mertua ini gimana sih? Galak banget. Iya. Maaf banget. Keluarga kami memang keluarga kecil. Ayahku juga nggak pernah ajarin sopan santun. Sengaja bikin aku marah ya? Orang, antar tuan muda dan nyonya ke pavilion kecil. Balikin ke pavilion kecil. Meski nggak mati, tetap nggak bakal enak. Ngapain kamu? Di mana ini? Ini tempat. Kalian tinggal mulai sekarang. Kalian diam di sini saja. Tinggal saja di halaman jelek ini. Jangan keluar bikin malu aku. Apa maksudmu? Kamu mau kami tinggal di sini? Tunggu sampai kamu pelajari aturan dengan baik, baru kupikirkan biar kalian keluar. Sini, kunci pintunya. Kamu tegas sama anak dan menantumu. Dia pasti tak suka halaman jelek ini. Cari cara usir dia saja nanti. Halaman ini. Ada apa ini? Wow, halamannya gede banget. Kalau di abad 21, butuh duit berapa buat beli begini? Rumah yang ada halamannya. Abad 21 itu apa? Cuma zaman semua kerja kayak kuda. Nggak penting. Ini Ubi, kamu lapar? Tenang, nggak bakal kubiarkan kelaparan. Tunggu ya, sebentar lagi jadi... Dia masakin aku? Uhuk. Cantik banget. Dia emang beda. Aku lapar. Sebenarnya aku pinter masak. Cuman nggak pinter nyalain api.
Beneran polos ya? Jangan makan, bisa sebabkan kanker. Apa? Kamu selalu tinggal sendiri di sini? Iya. Keterlaluan banget. Nggak ada yang jagain kamu. Lihat, sampai kurus gini. Kok kuat banget? Belah kayu. Harus belah kayu sendiri juga. Kupikir udah nikah sama anak pemilik tanah yang polos. Ternyata juga anak malang yang nggak disayang ortu. Tunggu ya. Buka pintu dong, ada orang nggak? Ngapain? Bantu aku buka pintu. Ini punyamu. Mau kemana? Tenang, aku cepat balik kok. Iya. Tak ada yang mau nikah sama orang bodoh. Hidup susah kayak gini. Aku nungguin apa sih? Peniti bagus-bagusnya, kok bisa hilang? Itu giok mahal. Menurutku, kamu yang nyolong, dasar nakal. Nyonya, bukan aku. Aku juga nggak tahu kok hilang. Aku simpan di laci, jelas-jelas. Apa penitinya bisa terbang sendiri? Nggak mungkin kan? Nyonya harus cari baik-baik. Masih nggak ngaku ya? Kalau aku temuin, bakal habis kamu. Peniti giok. Sistem. Bantu cari. Di mana peniti giok? Halo, sistem pelacakan aktif. Barang ditemukan. Ada di kepala Sumeniang, bintang di Yihonglo. Yihonglo. Bukannya itu rumah bordil ya? Sepertinya Chu Zhenyue si tua itu. Maling teriak maling. Harus dimanfaatkan baik-baik. Tuan Ho. Aku tahu di mana jepit giok itu. Kenapa kamu di sini? Siapa yang izinkan kamu keluar? Ratu hiburan Yihonglo. Su Meinyang. Tuan Ho pasti kenal kan? Bagaimana kamu tahu? Bagaimana aku tahu itu nggak penting? Buka gerbang halaman kami, bebaskan aku. Dan kebebasan Chu Yanling, bisa kupikirkan. Tidak bilang ke Nyonya Ho? Jangan asal ngomong. Aku asal ngomong atau enggak? Tuan Ho pasti tahu. Tuntutanku nggak berlebihan kan? Chu Yanling itu anak kandung kalian. Sepertinya masalah Su Meinyang. Baik, aku setuju. Aku setuju. Apa maksudmu? Minta si bodoh itu bebas keluar masuk rumah. Kau mungkin kena. Mantra si siluman kecil ya? Ibu Ho, jangan bicara sembarangan. Tuan Ho kena sihir siapa? Aku tidak tahu. Tapi pasti bukan aku. Apa yang kau omongkan? Nyonya, cuma buka gerbang halaman saja. Bukan masalah besar. Dia itu bodoh. Kenapa harus biarkan dia keluar? Rumah Ho yang terhormat. Karena anak kandung bodoh. Tidak dikasih makan. Langsung dikurung di halaman. Kalian terlalu kejam. Dia memang bodoh kalau tidak dikurung. Apa mau biarin dia? Buat masalah di rumah Ho? Sekarang dia sudah nikah denganku. Aku yang urus dia. Tak perlu kau repot. Kalau tidak, aku akan bongkar semua perbuatan keluarga Ho. Akan kuberitahu semua orang. Berani juga kamu, Bu. Mungkin lebih baik lepaskan mereka saja. Mereka pun tak akan buat masalah besar. Aku bisa setuju sama kamu. Tapi, bukankah kamu mau urus dia? Mulai sekarang, urusan makan pakaian kalian urus sendiri. Kami urus, tidak masalah. Chu Yanling, aku pulang. Dia bukan kembali cuma buat pamitan, kan? Lihat, ini apa? Sekarang aku bisa ajak kamu keluar. Kamu nggak pergi? Pergi? Pergi kemana? Sekarang aku istri kamu. Istri? Yap, menantu. Nyonya, istriku. Aku istri kamu. Dasar ngeselin. Xin Chao Chao, mulai sekarang, aku pasti lindungi kamu. Tenang aja. Selama aku punya minum, kamu pasti ada makan. Aku bakal cari uang buat keluarga. Kamu urus cuci dan masak di rumah. Apa?
Ini ada makanan yang kubawa. Bersihkan dapur ya. Oke. Sayang. Besoknya setelah kakak ipar masuk rumah, langsung hancurin gerbang. Siapa kamu? Aku Cheng Yuan, kakak ipar. Ternyata putra kedua Hofu. Jauh kalah sama Chu Yanling. Sayang kamu nikah sama kakakku. Kalau dia nggak bisa puasin kamu, datang ke aku aja. Ngapain sih? Kamu dasar nggak guna. Berani-beraninya mukul aku. Kamu dasar nggak guna. Berani mukul aku. Kenapa nggak boleh mukul? Lihat diri sendiri di kaca dulu. Mukamu kayak apa sih? Berani-beraninya naksir aku. Kakakmu selalu lebih baik dari kamu. Segalanya dia lebih baik dari kamu. Kamu. Cepat pergi. Ayo cepat pergi. Tunggu. Dia benar-benar bela aku. Berani-beraninya pukul aku. Aku kesal banget, benar-benar kesal. Perempuan sialan. Lihat nanti aku akan urusi kamu. Suara apa itu? Sistem, bantu aku lacak Chu Cheng Yuan. Halo, sistem pelacakan diaktifkan. Target terdeteksi. Di dekat tembok 5 meter dari sini. Sedang mau lompat tembok. Dasar tak tahu malu. Kenapa tong limbah di sini? Siapa yang taruh? Kok dia tahu Chu Cheng Yuan bakal lewat situ? Pergi buka pintu halaman. Hei, ada maling masuk rumah. Cepat ke sini. Berani sekali kamu. Berani mencuri di rumah pejabat. Pukuli dia. Hentikan. Itu aku. Tuan muda kedua. Tuan muda kedua. Aku terpeleset masuk ke sini. Kakak kedua licin banget ya. Jatuh dari tembok. Kenapa kamu juga jadi kotor? Ayo kita mandi. Cepat lepas bajumu. Apa kamu nggak bisa buka baju? Di badanku, ada bekas luka dari latihan bela diri. Jangan sampai dia lihat. Nggak apa-apa. Biar aku bantu. Otot dadamu terasa lumayan juga. Badan cowok. Nggak boleh sembarangan dilihatin ke cewek. Oke. Ya, aku nggak lihat. Aku tutup mataku. Ayo mandi. Luka di badanmu kenapa? Dia tahu juga. Mereka kejam banget. Sampai menyiksa kamu. Tenang. Aku bakal jaga kamu nanti. Kamu mandi dulu aja. Aku tutup jendelanya. Biar nggak ada yang lihat. Kamu bahkan bisa nangkap anak panah. Gerakanmu cepet banget. Tak disangka si bodoh ini. Badannya ternyata sehat banget. Tanganmu nggak kenapa-napa kan? Gara-gara kejadian tadi, aku ketahuan bisa bela diri. Untung si bodoh ini nggak curiga. Siapa ya pelakunya? Apa Chu Cheng Yuan? Sistem, cek asal panah ini. Halo, target ditemukan. Panah ini dari istana. Istana.
Kok sekarang malah urusan istana juga? Kira awalnya cuma konflik rumah. Kalau ini soal intrik istana, aku mana bisa menang. Mending kabur aja deh. Dia jadi ketakutan. Si bodoh ini udah nolong aku. Aku nggak bisa ninggalin dia. Dia cuma punya aku. Aku tanya kamu ada musuhin orang istana nggak? Kenapa dia sebut-sebut istana? Apa itu istana? Lupakan saja. Namanya juga bodoh. Nggak tahu apa-apa. Cek asal-usul panah ini aja. Siap. Apa yang terjadi? Kemarin Tuan dan Nyonya bertengkar lalu menghilang. Nyonya suruh kami cari mereka. Hilang. Sistem bantu aku cari di mana ayah Chu Yanling? Halo, target ditemukan di ruang baca istana. Istana. Lagi-lagi istana. Tuan, akhirnya Anda pulang. Nyonya sedang cari Anda. Sistem, ulangi sekali lagi. Di mana ayah Chu Yanling? Target ditemukan di ruang baca istana. Ternyata mereka berdua saling selingkuh ya. Ruang baca istana. Lalu ayah Chu Yanling. Itu ayah mertua atau kaisar? Kamu kemana semalam? Chu Yanling dan itu. Xin Cao Cao bikin aku marah. Kamu juga bikin aku kesal ya. Semua di Hofu ini. Kamu nggak urus sama sekali, iya kan? Chu Yanling sekarang sudah jadi bodoh. Ngapain kamu lawan dia? Kalau ini jadi besar, kalau permaisuri, tahu siapa dia? Nggak rugi sendiri. Kamu setuju nggak? Ibunya dulu cuma anak selir. Hoki bisa nikah ke keluarga kerajaan. Semua orang manjain dia. Akhirnya gimana? Gara-gara menyinggung permaisuri, dia celaka. Masih ninggalin satu. Beban di aku. Sebagai tantenya. Bisa besarin dia udah bagus. Kenapa harus bikin dia bahagia? Chu Yanling. Bukan anak kandung Feng Yue. Sistem, bantu saya cari. Di mana ibu kandung Chu Yanling? Target ditemukan di makam kerajaan. Tidak ada tanda hidup. Ibu kandung Chu Yanling adalah selir yang dibunuh ratu. Jadi Chu Yanling adalah pangeran yang diburu ratu. Apa mungkin ratu sudah tahu tentang identitas Chu Yanling? Makanya ada panah dari istana. Parah banget. Bahkan orang gila pun diserang. Tidak bisa. Harus ganti target. Sistem. Dari mana kabar burung? Paling cepat menyebar? Halo, hasil pencarian. Kedai teh East Street. Orang-orang bilang, putra kedua Markis Ning Yuan adalah pangeran. Info sebelumnya memang benar. Pangeran ada di rumah Markis Ning Yuan. Segera bertindak. Jangan biarkan Kaisar tahu. Kaisar tak boleh tahu pangerannya terlantar. Abaikan saja si bodoh itu. Tenang saja. Ibu. Yuan Er. Sayangku. Kenapa, nak? Sakit. Kabarnya tuan muda kedua, waktu berumah bordil, tiba-tiba kena panah. Untung cuma kena tangan. Tak mengancam nyawa. Sakit. Jangan sentuh aku. Oke, tidak sentuh. Ratu memang sudah bertindak. Gimana? Saat itu kacau banget. Orang kita cuma bisa kena lengan. Dasar tak berguna. Malah makin besar masalahnya. Nanti harus lebih hati-hati. Ratu, Nyonya Markis Ning Yuan mau bertemu. Kenapa dia ke sini? Apa? Kamu maksud Chu Yanling sebenarnya pangeran waktu itu? Benar sekali. Yang mulia Ratu, Yuan adalah anakku. Mohon yang mulia beri keringanan. Kakak kandung selir Shu. Gimana aku percaya kamu? Kakak kandung. Aku sangat benci dia. Dulu Chu Yanling, aku yang racuni sampai bodoh. Hahaha. Baik. Kamu memang kejam. Keluarga Markis Ning Yuan mulai sekarang ingin melayani yang mulia. Dengar-dengar, kalian nikahkan orang bodoh itu dengan anak selir mudah dikendalikan. Lepaskan aku.
Lepaskan. Siapa kalian? Kalian mau apa? Sistem. Aku ini di mana? Terdeteksi Anda di kamar Ratu, Aula Fengming. Kamar Ratu. Ini Ratu. Memang cantik juga. Tidak usah tahu siapa aku. Selama kamu bantu aku satu hal. Aku janji, kemewahan akan jadi milikmu. Apa itu? Pasti kamu juga dipaksa menikah sama si bodoh itu. Hidupmu pasti nggak nyaman, kan? Memang. Lalu kenapa? Gampang kok. Bunuh saja suamimu. Aku bakal kasih hidup seperti yang kamu mau. Kok dia tahu identitas Chu Yanling? Bukannya harusnya Chu Chengyuan? Aku wanita lemah biasa. Gimana aku bisa membunuh? Lagi pula, kalau dia mati, ibunya pasti nggak akan ampuni aku. Kamu kerjain aja. Nanti aku bicara sama ibu mertuamu. Jadi itu Feng Yue. Pantas hari ini dia maksa aku ke Gunung Barat buat berdoa. Ternyata udah atur dengan permaisuri buat tangkap aku. Setiap hari kasih Chu Yanling racun. Dalam setengah bulan, pasti tewas tanpa ragu. Lakukan diam-diam. Kita harus tenangkan dia dulu untuk bisa lolos. Biar aku yang lakukan. Tuan, anak panah kemarin itu sudah ditemukan asalnya dari istana. Sepertinya permaisuri sudah tahu. Identitasku terbongkar. Kalau begitu, kamu tak perlu pura-pura lagi. Sekarang Wang Hailu makin kuat. Kenapa tidak langsung balas dendam? Tetap harus hati-hati. Temui dulu Chow Mama. Dulu dia yang keluarkan aku dari istana. Baik, Tuan. Sekarang ada organisasi intel baru. Namanya Ting Fengge. Info mereka sangat akurat. Kita bisa coba hubungi mereka. Urus saja. Chu Yanling, aku pulang. Kamu kemana tadi? Belikan makanan buatmu. Tempat ini bahaya. Harus cari uang dari info cepat-cepat. Pindah dari Hofu. Duduk sini yang manis, tunggu aku. Nanti aku beli makanan enak kalau sudah dapat uang. Dia ternyata rela melakukannya demi aku. Dia bohong dan nipu lagi. Harus cari cara. Ini terlalu berbahaya. Kalau ketemu permaisuri, repot. Jangan lewatkan kesempatan. Ayo, jangan sampai ketinggalan. Ayo lihat-lihat di sini. Jujur cari barang dan orang. Jangan lewatkan kesempatan. Ayo, jangan sampai ketinggalan. Silakan duduk. Saudara muda ini, mau cari apa? Saya cari istri saya. Cari orang ya? Siapa nama istrimu? Namanya Xiao Hong. Akan segera dibantu. Sistem. Cari di mana istri dia, Xiao Hong. Target tidak ditemukan. Gimana? Sudah berapa lama tidak bertemu dia? Cukup lama sepertinya. Kamu pasti belum pernah lihat dia kan? Kok kamu tahu? Karena kamu emang gak punya istri. Ternyata aku nggak punya istri. Terima kasih banget ya. Kamu udah bantu aku banget. Aku pasti bakal balas budi. Aduh, aktingnya berlebihan. Dia bodoh ya? Kamu tahu Van Loo? Tahu dong. Restoran termahal di ibu kota. Itu punya aku. Kamu udah tolong aku banget. Aku nggak bisa balas. Aku rekrut kamu jadi manajer Van Loo gimana? Apa? Gaji bulanan 50 tael. Oh, bukan bodoh, ternyata penipu. Nggak perlu. Ramalanmu ini juga gratis deh. Cepetan pergi. Jadi manajer Van Loo jauh lebih baik dari dagang di sini. Apa kurang banyak gajinya? 100 tael. Mau uang banyak pun tetap nggak bisa. Jangan ganggu daganganku, cepat pergi. Cepat pergi. Sudah setengah bulan berlalu. Ternyata Chu Yanling belum mati. Si bajingan Xin Chao Chao. Berani-beraninya mempermainkanku. Menurutku, masih ada cara lebih kejam. Oke, dia yang memaksaku. Bunuh dia sekalian.
diam-diam urusin Ting Fengge. Akhir-akhir ini banyak dapat order. Uangnya hampir cukup. Bisnisnya lagi bagus. Sebentar lagi kita bisa... Kamu nggak apa-apa? Kamu nggak apa-apa. Syukurlah nggak apa-apa. Jangan lakukan itu lagi ya. Kalau ada bahaya, ingat sembunyi di belakangku. Nggak tahu siapa yang bantu kali ini. Untung nggak kenapa-kenapa. Orangnya Ratu. Dia sudah nggak sabar. Mau turun tangan sendiri. Orangnya Ratu ya? Ayo pulang. Bukan cuma gagal, token juga hilang. Benar-benar tak berguna. Seorang wanita lemah saja, dan satu orang bodoh pun tak bisa dibunuh. Ratu, mohon tenang. Menurutku, si bodoh ini sepenuhnya dilindungi Xin Cao Cao dan si brengsek kecil itu. Kita harus usir dia dulu. Baru kita bertindak lagi. Jadi urus ini kau yang pegang. Tenang saja, Ratu. Apa yang kamu lakukan? Aku juga demi kebaikanmu. Takut kamu tak bisa jaga Ling Er sendirian. Jadi aku sudah siapkan pelayan kamar buat kalian. Kalau kamu pergi, tetap ada yang temani dia. Maksudmu apa? Kami tak butuh. Kamunya tak butuh. Ling Er belum tentu. Apa maksudmu? Dia sudah kena obat perangsang kuat. Kalau tak dilampiaskan, bisa bahaya nyawanya. Sekarang di dalam. Mungkin sudah terlanjur. Kamu terima saja. Atau pergi. Obat perangsang. Minggir. Tuan muda. Enya. Tuan. Keluar, tak butuh kamu di sini. Tapi... Keluar. Keluar. Kamu baik-baik saja? Biar dia tahu, aku tak kena obat perangsang tu. Keluar sama kamu tak aman. Tinggalin kamu di rumah juga tak aman. Sayang. Aku susah payah. Tolong aku. Orang bodoh mana tahu apa-apa. Xin Cao Cao, kamu mau pergi? Kamu mau pergi? Ya, aku mau tinggalkan Hofu. Kenapa? Kamu tak mau aku ya? Tentu bukan. Kita pergi bareng. Bareng. Kita pergi dari Hofu. Tak bisa tinggal di sini lagi. Kamu mau ajak aku pergi? Iya. Kamu mau ikut aku? Cuma kita berdua. Aku bakal nafkahi kamu, lindungi kamu. Boleh? Enggak? Hanya kita berdua? Iya. Oke, Xin Cao Cao. Kamu selamanya milikku. Jangan harap mundur.
Mandiri. Sama sekali nggak bisa. Hari ini kalian. Jangan harap bisa pergi dari rumah Ho. Nyonya Ho, jangan cuma mikirin nyari masalah sama kami ya. Ingat cek juga, lihat rumah sendiri bermasalah nggak? Maksudmu apa? Apa kata Tuan Ho? Nyonya benar. Jangan keterlaluan. Aku yang keterlaluan, aku nggak ngasih. Peniti giok rumah ke idola Yi Hong Lo. Apa itu Yi Hong Lo dan idolanya? Lihat peniti giok Nyonya Ho di kepala Sumeniang si idola Yi Hong Lo. Bukankah itu pemberianmu? Bukan kamu yang kasih? Ngomong ngawur kamu. Gimana mungkin Nyonya kenal cewek dari rumah bordil? Gitu ya. Aku juga nggak tahu dong. Chu Zheng Yue, kamu nih. Bagus deh. Kamu nyolong jepit rambutku dan kasih ke cewek di luar. Nyonya, dengerin aku dulu. Gimana, lumayan kan? Tempat ini jadi rumah kita sekarang. Jangan remehin walau terpencil. Tapi di sini aman kok. Cuman ada kita berdua di sini. Gak ada orang jahat. Sejak nikah sama aku, Chow Chow nggak pernah hidup enak. Kasihan kalau dia terus menderita. Ini cuma rumah yang gak bisa kita masukin. Ini rumah kita. Bukan rumah kita. Nanti kalau mau rumah gede, aku beliin. Ya, sekarang kita nggak boleh menonjol. Cepet pergi. Udah, cepetan pergi. Kayaknya nggak bisa pura-pura bodoh lagi. Harus cari cara biar normal lagi. Kak Yanling, akhirnya kamu pulang. Kamu. Bukankah kamu si penipu itu? Kebetulan banget. Kamu dukun yang ramal nasibku kan? Jadi kamu kakak ipar ya? Siapa kamu? Aku Ouyang, teman baik Yanling. Kok kamu tahu kami di sini? Yanling kabarin aku lewat merpati. Ngapain cari kami? Aku lagi keliling di luar. Kebetulan ketemu tabib hebat. Dia sangat ahli soal ini. Mungkin Yanling masih bisa diselamatkan. Serius? Berapa harganya? Nggak mahal. 5 tael. 5 tael. Murah banget. Jangan-jangan penipu jalanan ya? Coba aja nggak rugi kok. Yanling juga pasti udah siap. Bener kan? Walau keadaannya begini, aku tetap mau jagain kamu selamanya. Kakak ipar beneran nggak mau coba. Tuan, Mama Zhao sudah ditemukan. Di mana? Orang kita sedang mengawalnya ke ibu kota. Kali ini bisa temukan Mama Zhao berkat Ting Fengge. Ternyata Ting Fengge hebat sekali. Tahu siapa ketua pavilion itu? Ketua pavilion itu sangat misterius. Kita selalu komunikasi lewat surat. Gunakan nama Wang Hailu. Undang dia untuk bertemu. Ya. Wang Hailu. Organisasi pengawal rahasia terbesar Dasong. Kalau kerja sama dengan mereka, aku dan Chu Yanling bisa terlindungi. Aku mau keluar sebentar. Kamu tetap di rumah. Jangan kemana-mana, tenang saja di rumah. Oke. Semoga Wang Hailu pilihan yang tepat. Semoga. Tak sangka ketua Ting Fengge langsung setuju bertemu. Tuan, Mama Zhao sudah sampai ibu kota. Ayo. Aneh banget, barusan jelas ada suara. Ada alasannya, kita bahas nanti. Tinggal di Wang Hailu? Yang mulia, Anda sudah menderita. Silakan bangkit. Ayo bangun. Dulu, Nyonya dibunuh racun ratu. Saya ditugasi dalam situasi genting. Bawa Anda keluar istana cari Feng Yue. Ini Nyonya Shu, melahirkan pangeran rela mati. Istana berbahaya.
terpaksa titip pangeran ke Anda. Tolong rawat pangeran baik-baik. Nanti bawa Giok biar dia kembali ke keluarga. Tak sangka Feng Yue memperlakukan Anda begini. Semuanya salah saya. Ini bukan salahmu. Dulu Nyonya kasih Anda 2 barang. 1 jepit emasnya. 1 lagi, Giok naga hadiah kaisar. Bisa buktiin identitas Anda. Iya, ini jepit emasnya. Tapi saya tidak pernah lihat giok naganya. Hilang. 2 orang dewasa hilang begitu saja. Dasar tak berguna. Cari mereka. Orang-orang sudah dikirim mencari. Tak tahu apakah pemimpin Ting Feng Pavilion masih di sini. Chu Yanling, kenapa kamu di sini? Nona ini, kamu salah orang. Tuan kami bukan Chu Yanling. Maaf sekali. Tuanmu sangat mirip dengan suamiku. Aku salah orang. Tidak apa-apa. Bagus juga, Chu Yanling. Kira ini syuting drama? Pikir pakai masker aku tak kenal kamu. Apa yang kau sembunyikan dariku? Ruangan itu. Itu janjian aku sama pemimpin Ting Feng Pavilion. Tempat yang sudah dijanjikan. Kenapa Cao Cao ada di sana? Apa dia? Aku pulang. Sayang. Hari ini kamu di rumah baik-baik saja? Aku sudah masak. Ayo makan. Makanannya keburu dingin. Kamu yang buat semua ini. Enak nggak? Kenapa sama kamu? Sakit perut? Racun dari Ratu hilang. Jangan-jangan... Kamu cari ini ya. Kok kamu nemu itu? Jangan-jangan kamu masukin ke makanan. Ini apa? Ini racun. Bisa bikin mati. Dapat dari mana? Dari Ratu. Dengar kata Ratu. Langsung kabur, paham kan? Kok dia tahu soal Ratu? Jangan-jangan dia orangnya Ratu. Kamu jangan-jangan masukin racun ini jadi bumbu di makanan ya? Enggak, kenapa sih? Untung nggak masukin. Aku ngerasa jijik banget. Pengen makan yang asam. Aku beli sekarang ya. Dasar bodoh. Sistem, aku melihat Chu Yanling. Target terdeteksi pergi ke toko bunga. Aku ingin yang asam. Ngapain ke toko bunga? Lumayan romantis juga. Target terdeteksi pergi ke toko emas. Cuma bisa buang-buang duit. Sudahlah, lupakan. Nggak usah lihat lagi. Biar nanti tetap ada kejutan. Beli apa pulang-pulang? Bosnya bilang ini bagus. Ini pasti asam banget. Oke. Bagus banget. Makanya buah plum memang cocok. Mau bunga, mau emas, sama aja. Semuanya percuma. Kenapa aku berharap dari orang bodoh? Cao Cao. Cao Cao, kamu sudah sadar? Kenapa aku bisa begini? Dokter bilang kita punya anak. Aku hamil. Kebodohan bisa diwariskan. Anaknya nggak boleh ada. Anaknya nggak boleh ada. Kenapa? Kamu ini sebenarnya orang ratu ya? Kebodohan tuh menurun. Aku juga demi anak itu. Keturunan.
Kayak kamu gitu. Kita selalu hidup begitu. Berdua aja nggak cukup baik. Kita nggak perlu anak. Dia takut anaknya juga bodoh. Nggak bakal. Aku Dokternya mana? Suruh kasih aku obat gugur kandungan. sepertinya harus jujur langsung. Ciao, ciao. Aku antar kamu ke suatu tempat dulu. Kenapa kamu bawa aku ke sini lagi? Udahlah. Ini bukan rumah kita. Ayo ikut aku. Dia... Kamu mau apa? Ciao, ciao. Aku salah. Sebenarnya aku pura-pura bodoh. Bukan bodoh beneran. Yong Choi Yuan ini aku yang beli. Nama di sertifikat rumah atas namamu. Sebenarnya aku bos Wang Hailo. Kita kaya banget. Kamu nggak perlu kerja keras. Juga nggak perlu takut anak kita bodoh. Aku pura-pura bodoh aja. Pantas dia muncul di restoran. Ternyata dia bos Wang Hailo. Jadi waktu kamu 8 tahun, kamu udah tahu jati dirimu. Setelah Feng Yue kasih obat, kamu pura-pura bodoh. Ya, Setelah aku nikah sama kamu nggak yakin apa yang aku pikirin. Jadi kamu nggak pernah kasih tahu aku yang sebenarnya. ya. Padahal kamu punya banyak kesempatan. Tapi selalu lewatkan waktu yang pas buat bilang yang jujur. Ciao, ciao. Dengerin penjelasanku. Chu Yanling, akulah yang bodoh. Ciao, ciao. Jangan pergi. Aku salah. Aku takut kalau kamu tahu aku pura-pura bodoh, kamu bakal ninggalin aku. Jadi aku nggak berani ngomong. Menurutku, kamu nggak ngomong karena kamu nggak pernah anggap aku penting. Nggak pernah benar-benar hormati atau cintai aku. Bukan gitu. Aku terlalu cinta kamu. Makanya aku takut kehilangan kamu. Padahal aku pernah diculik ratu dan diancam. Tapi aku nggak mau sakitin kamu. Tapi kamu malah bohongin dan sembunyiin dariku. Aku percaya kamu lagi. Aku cuma bodoh. Ciao, ciao. Jangan tinggalkan aku ya. Maaf. Sekarang di sini. Nggak ada lagi orang buat aku tinggal. Shisan. Ya. Ratu berani-beraninya menyasar Cao Cao. Aku bakal buat dia bayar. Sampaikan perintahku. Mulai bergerak. Kamu kurung aku. Bukan, aku khawatir kamu kenapa-kenapa. Kamu kan lagi hamil. Chu Yanling, kamu ngapain sih? Aku nggak bakal biarin kamu pergi. Kamu udah janji. Akan selalu bersamaku. Asal kamu nggak bohongin aku. Aku salah. Jangan tinggalin aku ya. Aku nggak mau makan. Kamu pura-pura bodoh sampai. Dikurung Feng Yue bertahun-tahun. Sekarang malah ngurung aku. Aku salah. Ini salahku. Apa yang harus kulakukan agar kamu nggak ninggalin aku? Jangan biarkan aku lihat kamu lagi. Atau anak kita hilang. Aku pergi. Tenanglah. Kamu lebih penting dari anak. Tuan, apa Nyonya marah gara-gara kamu kurung dia? Dia marah ya? Mana mungkin aku benar-benar kurung dia? Sistem. Dia nggak cinta aku beneran. Kalau nggak, kenapa dia bohongin aku dan kurung aku? Maaf, saya tak paham maksud Anda. Iya juga. Kamu kan bukan manusia. Kamu ngerti apa? Sistem. Siapa orang yang paling penting buat Chu Yanling? Yang terdeteksi Anda, lokasi saat ini kamar Yong Chui Yuan. Serius? Tentu. Hasil sistem ini akurat. Tidak perlu diragukan. Lalu siapa yang paling dicintai dia? Yang terdeteksi Anda, lokasi saat ini kamar Yong Chui Yuan. Lalu siapa orang yang paling dia percaya?
Ada 3 orang terdeteksi sebagai target. Anda ingin tanya tentang yang mana? Lalu, orang yang dia peduli, yang dia cintai dan percayai juga, Targetnya adalah Anda. Lokasi saat ini, kamar pavilion Yong Chui Yuan. itu baru benar. Kamu juga nggak berani beneran kurung aku. Sayang. Kita tunjukin ke bapakmu. Kita beri dia pelajaran. Zhao Momo yang dulu di sisi Nyonya Sugui. Baru-baru ini muncul di ibu kota. Apa? Dia tahu terlalu banyak. Segera singkirkan dia. Tenang saja. Apa? Maksudmu? Putra sulung Markis Ningyuan, Chu Yanling. Ternyata pangeran yang hilang itu anakku? Benar-benar. Dulu demi lindungi pangeran, agar tidak dibunuh sang permaisuri, sang nyonya berusaha keras mengirimnya pergi. Selama bertahun-tahun, semua pangeran di istana wafat muda. Sekarang tak ada pewaris tahta. Tak disangka ternyata terkait permaisuri. Permaisuri bertahun-tahun tanpa anak. Ini rencana jahatnya Paduka. Tapi aku dengar putra sulung Ningyuan Ho itu bodoh. Dia pura-pura bodoh demi bertahan hidup. Tahun-tahun ini hidup pangeran cukup berat. Segera panggil pasangan Ningyuan Ho, juga Chu Yanling ke istana. Dulu, Nyonya Zhao menggendong pangeran keluar istana. Itukah Chu Yanling? Paduka, Chu Yanling bukan pangeran. Ada orang lain sebagai pangeran. Siapa dia? Dialah anak yang aku besarkan seperti anak sendiri. Namanya Yuan Er. Kau bohong. Aku punya bukti. Paduka, lihatlah. Ini, liontin giok bermotif naga. Ini giok yang diberikan kaisar pada adiknya, lalu dibawa Yuan Er. Akhirnya sampai ke saya. Ternyata benar ini dari saya. Giok yang saya berikan ke Nyonya Shu. Ayah, aku anak tak berbakti. Baru sekarang kembali ke keluarga. Yuan Er, cepat bangun. Dulu adik dibunuh Selirong. Untung permaisuri baik hati, mengirim Yuan Er keluar istana. Sekarang Selirong sudah mati. Itu balasan yang pantas. Saya yakin roh adik di surga juga akan tenang sekarang. Kamu bohong, bukan begitu? Diam. Kaisar, dia bohong. Semua ini ternyata ulah Selirong. Sudahlah. Masa lalu biar berlalu. Sampaikan perintah. Angkat Chu Chengyuan jadi putra mahkota. Berani sekali kamu bertindak sendiri. Biarin anakmu ngaku-ngaku pangeran. Permaisuri, percayalah saya. Saya cuma ingin bantu Anda. Anda mau punya pangeran. Saya kasih satu untuk Anda. Pangeran palsu yang nurut sama Anda. Keluarga Ho selalu nurut sama Anda. Ini pasti lebih baik daripada biarin Chu Yanling jadi putra mahkota, kan? Iya. Sebaiknya kamu nurut sama aku. Sepertinya waktunya Yan Er menjalani itu. Daking hanya milik keluarga Liu. Hahaha. Tuan, ada yang buruk. Nyonya hilang. Apa? Tuan, semuanya di ibu kota sudah diatur. Bagus. Anda akan tetap bersembunyi sambil melindungi Nyonya diam-diam? Cao Cao belum maafkan saya. Dia nggak boleh emosi. Ya, Tuan muda paling penting. Cao Cao yang paling penting. Ya, benar. Aduh, mulut saya ini. Sistem di mana Chu Yanling? Target ditemukan. Dia ada 10 meter di belakang Anda. Dasar licik. Kira aku nggak tahu ya? Kota Binyang ini ramai banget. Nggak kalah dari ibu kota. Dari mana nih gadis cantik? Temani aku main, yuk.
Jangan pegang-pegang di sini. Nggak bisa nahan tangan. Ku potong ya. Bahkan nggak kenal aku ya. Kamu siapa sih? Tuan kami itu Liu Ershao yang terkenal. Disukai dia itu rezeki kamu. Maaf. Rezeki itu nggak usah deh. Minggir, kamu halangi jalan. Sombong amat, banyak wanita mau dekat aku. Jadi milikku, nikmatmu nggak habis-habis, kemewahan dan kekayaan. Aku alergi sama yang jelek. Kamu bikin aku alergi. Nggak tahu diuntung ya? Tangkap dia buatku. Ngapain? Di siang bolong gini, mau nyulik cewek gagal. Lepasin. Mau nyulik cewek, hukumari kamu udah bagus. Tangkap jadikan selir ke-18 gua. Hei, lepasin gue. Lepasin gua. Akhirnya datang juga. Tahu aku siapa? Berani banget sama aku. Aku mau dengar siapa kamu. Bibiku itu permaisuri sekarang. Kalau berani lawan aku, 10 kepala pun nggak cukup buat ganti rugi. Musuhin Liu Ershao. Mereka pasti mati. Siapa yang berani lawan dia di kota Binyang? Permaisuri. Chu Yanling mending nggak cari masalah. Takut kan? Cepat berlutut minta ampun. Santai aja. Tangkap dia. Mau coba siapa? Kok kamu ada lambang itu? Kaisar. Pasangan Ning Yuanhao udah ke istana Feng Ming. Benar juga. Aku ingat ini adalah tusuk konde emas yang selalu dipakai Lady Shu di kepala. Iya, itu benar. Ya, yang mulia. Selama bertahun-tahun, aku kumpulkan bukti kejahatan kelompok permaisuri serta kebenaran saat itu. Sekarang permaisuri Dan keluarganya sangat berkuasa. Istana Ning Yuan pun bersekongkol dengannya. Mereka pakai anak kandung mereka untuk menyamar jadi putra mahkota, mengacaukan garis keturunan. Ling Er. Selama ini kamu banyak menderita, tidak apa-apa. Aku hanya ingin balas dendam untuk ibu. Kamu anak baik. Pintar dan berani. Sekarang dinasti Song tak ada penerus. Jabatan putra mahkota harus jadi milikmu. Pakai lencana palsu mau tipu aku. Sekarang di ibu kota, putra mahkota adalah Chu Chengyuan. Tangkap dia. Jangan sentuh aku. Kasar banget. Kasar. Lepaskan aku hamil. Aku nggak bisa jadi selirmu. Kalau hamil malah bagus. Katanya bumi lebih nikmat. Cih. Dasar kau. Jangan nggak tahu diri. Berhenti! Bupati datang. Ada apa ini? Tuan, ada yang mau culik wanita. Ada apa ini? Tuan, dia coba culik wanita. Tuan muda kedua. Anda di sini ya? Bupati Liu, selirku di luar sana selingkuh sama lelaki liar. Aku tangkap sendiri. Kamu bilang harus diapain? Ini nggak masuk akal. Harusnya diceburin ke keranjang babi. Cowok ini godain istri orang juga. Nggak akan lolos juga. Tuan, jangan cuma dengar dia aja. Aku sama sekali nggak kenal dia. Orang ini adalah keponakan kandung Ibu Suri. Nggak mungkin salah orang. Orang! Tangkap 2 orang ini, bawa ke penjara istana. Kamu. Cao, jangan marah. Hati-hati, nanti sakit. Aku baik-baik saja, tenang. Cao, duduk. Gimana punggungmu? Mereka terlalu kasar. Aku nggak apa-apa. Mereka nggak bisa lukai aku. Kok kamu santai banget? Kita kan di penjara. Kalian yang harus khawatir. Bebaskan kami! Kalian nggak akan pernah keluar. Tanteku sudah bilang, biar kalian diam-diam mati di penjara ini. Apa kamu bilang? Masa kamu pikir aku nggak tahu siapa kalian? Karena kalian masuk perangkap. Jangan salahkan aku kalau aku kejam. Makasih ya. Berkat kalian, di depan tanteku, aku dapat pujian besar. Senangmu nggak bakal lama. Hahaha. Mau mati masih juga keras kepala. Dasong ini sebentar lagi jadi milik keluarga Liu. Hahaha. Orang, bawa mereka ke neraka.
Maaf saya datang terlambat. Berani sekali kamu. Kamu tahu siapa aku. Tentu tahu. Kamu yang kami cari. Ayo. Cao Cao. Minum teh. Chu Yanling, ada apa ini? Dari mana bala bantuan ini? Ibu kota akan berubah. Sejak awal Shisan selalu. Pengawal rahasia Wang Hailu sudah siap. Begitu ada yang janggal, langsung cari bantuan. Jadi, kelompok permaisuri mau memberontak. Hah? Sekarang kamu tak mau balik ke ibu kota juga tak apa. Nanti kalau sudah selesai, akan kujemput lagi. Chu Yanling, apa maksudmu? Aku Xin Cao Cao, orang penakut seperti itu. Masalah waktu itu belum aku tuntut padamu. Itu salahku. Aku khawatir soal kamu dan anak kita. Tuan, Nyonya, orang-orang dari pemerintahan sudah ditangkap semua. Tapi di kediaman Liu hampir tak ada orang. Ada yang aneh di sini. Kirim orang untuk jaga kediaman Liu. Siap. Bagaimana keadaan di ibu kota? Mereka mulai menutup kota. Bawahannya Liu Guogong banyak prajurit kuat. Hanya anggota penjaga rahasia saja mungkin tak cukup. Sekarang kita masih kurang apa? Kita kurang logistik dan senjata. Uang kita semua ada di ibu kota. Kalau dialihkan, tak sempat beli. Tak ada uang. Lepaskan aku. Kalian berani bertindak sendiri, menahan pejabat negara. Tak mau hidup ya? Itu hukuman mati, tahu. Diam. Kau dan kediaman Liu saling kerjasama. Pasti sudah banyak makan uang rakyat ya. Seluruh kota Binyang, semua orang tahu aku hidup sederhana. Keluarga juga hidup pas-pasan. Sistem pelacakan sudah di-upgrade. Versi ini ada fitur baru. Silakan coba sekarang. Upgrade sudah selesai. Ada fitur baru apa? Cari otomatis. Barang paling butuh sekarang. Uang perak. Tak punya apa-apa. Lalu di rumahmu sekarang, barang yang mau dipindah. Apa itu? Gubernur Liu, apa ini uang hasil korupsi? Saya tak pakai sepeser pun. Tak berani. Saya benar-benar tak berani sentuh. Menurut saya, kamu takut ketahuan kan? Saya hidup susah banget. Percayalah saya. Uang haram ini. Bawa semua. Buat beli makanan dan senjata. Ya tuanku. Logistik aman sekarang. Tapi senjata. Susah banget belinya. Aku tahu di mana ada tambang besi. Aku bisa tebus salahku. Di mana? 10 li dari luar kota Binyang. Meski ada tambang besi di dekat sini, bikin senjata sekarang. Masih sempat nggak ya? Tetap lebih baik daripada nggak ada. Shisan, bawa dia pergi dulu. Baik. Cao Cao, kok kamu tahu rumah Bupati Liu ada banyak uang? Sebenarnya. Aku ini ketua Ting Fengge. Apa? Terus dapat info itu dari mana? Kalau aku bilang aku bidadari, kamu percaya nggak? Nggak ada tambang besi di dekat sini. Bupati Liu ngomong gitu. Pasti dia kerja sama keluarga Liu. Ayo, kita cari Tuan Liu buat tanya-tanya. Lepasin aku. Kalau pintar, cepat lepasin aku. Nanti kalau tanteku berhasil, tak satu pun dari kalian bisa kabur. Kamu tahu dari mana? Permaisuri pasti jadi. Sekarang di keluarga Liu hampir nggak ada orang lagi. Kamu ngerti apa sih? Kita sudah siap, semuanya aman. Dengan senjata bikinan dadakan kalian, bisa cukup cepat enggak? Kamu juga tahu dari mana? Senjata kita bikin sendiri. Ternyata 10 li di sekitar kota Binyang. Semua yang bersembunyi adalah orang keluarga Liu. Aku sudah suruh Shisan bawa pasukan rahasia ke sana. Kalian tahu dari mana? Kalau kamu pikir senjata kami kurang, berarti kalian sudah siap banget. Bukan aku yang ngomong tadi loh. Sistem. Ada banyak senjata siap pakai di kamar barat keluarga Liu. Di ruang bawah tanah belakang rak buku. Kalau nggak ada, ya udah nggak takut dicari. Silakan cari saja sendiri. Kamar barat keluarga Liu. Ada ruang bawah tanah di belakang rak buku. Bagaimana kalian tahu itu? Tuan, kami di luar kota. Tangkap 2000 prajurit Liu. Banyak senjata ditemukan di rumah Liu. Cukup banyak untuk Dargard. Cao Cao memang bukan orang biasa. Apa maksud Anda? Cao Cao, apa kau akan tiba-tiba kembali ke surga suatu hari nanti? Apa? Semua senjata sudah diambil. Itu permintaan permaisuri. Mereka punya banyak orang, kita juga nggak bisa apa-apa. Rumah Liu punya 2000 prajurit. Chu Yanling itu bodoh. Dia bisa apa? Aku mau lihat kemampuannya. Tuan Ji, mereka semua jago berkelahi. Jangan remehkan. Aku Ji Wuming bunuh orang bodoh saja nggak bisa. Tunggu aku rebut senjatanya lagi. Sekarang semuanya siap. Kenapa aku nggak bisa ikut kalian? Kamu lagi hamil. Terlalu bahaya. Tenang ya.
Dengar-dengar permaisuri kirim pembunuh nomor 1, Jiu Ming. Aku nggak bisa pertaruhkan nyawamu. Aku bisa bantu kamu. Kamu nggak percaya. Aku bisa tahu dia ada di mana. Sistem. Target ditemukan. Di atap atas. Kenapa? Ji Wuming di atas sana. Hari kita menikah ada pembunuh juga ya? Aku kan ketiduran. Kamu bikin aku pingsan. Aku nggak mukul kamu. Cuma aku tekan titik akupunktur. Selain kamu, siapa lagi permaisuri kirim? Ternyata kamu nggak bego ya. Pantas saja. Jangan banyak omong. Sebut nama orang-orang permaisuri. Kalian tahu terus mau apa. Semuanya sudah berakhir. Tinggal tunggu jadi pecundang saja. Katakan. Oke, aku bilang. Aku nggak takut kalian kok. Kelompok permaisuri. Ada 3 tim menuju ibu kota. 1 tim lagi menuju kota Binyang. Mereka pisah jadi 2 jalur. Mau tangkap kita dan istana sekaligus. Ingin bikin kita habis semua. Para saudara udah nggak sabar. Nggak takut sama mereka. Halo, ada info baru terdeteksi. Tunggu bentar. Ingat, tahan musuh di barat Sungai Binyang. Kalian harus menyeberang lebih dulu. Tahan sampai pukul 12.45. Mundur segera. Siap. Tenang aja. Jaga diri baik-baik. Pulang dengan selamat. Tunggu aku balik. Iya. Lindungi Nyonya. Siap. Tuan, jembatan sudah dipotong. Musuh semua terjebak di seberang. Oke. Penakut. Kenapa lari? Takut ya? Berani balik sini dong. Ayo balik sini. Tuan, kenapa kita nggak langsung di Heksi hadapin mereka saja? Sekarang jam berapa? Jam 3:45 siang. Tuan. Anda memang hebat prediksinya. Mundur. Nyonya, Gimana? batu raksasa jatuh, musuh musnah. Syukurlah. Mana Chu Yanling? Kenapa dia belum pulang? Tuan itu hilang. Apa katanya? Apa katanya? Musuh nyamar di Timbayangan. Mereka serang waktu kami mundur. Tuan luka waktu lindungi saya. Kejar musuh dan belum balik. Cari seharian tetap nggak ketemu. Salah saya. Semangat saudara-saudaraku drop. Mereka pikir Tuan mungkin tidak selamat. Sistem. Di mana Chu Yanling? Orang target ditemukan. Di tepi danau setengah bulan. Masih ada tanda-tanda kehidupan? Orang target ditemukan. Masih hidup. Di mana danau setengah bulan? Danau setengah bulan. Kata orang ada di hutan lebat. Di sana penuh racun dan berbahaya. Chu Yanling mungkin ada di sana. Aku mau cari dia. Nyonya sedang hamil. Terlalu berbahaya. Biar aku yang bawa orang. Hanya aku yang bisa temukan dia. Tuan hilang. Kenapa harus dengar omongan wanita? Iya. Mau masuk hutan pula. Aku rela mati demi Tuan. Tapi kalau ikut wanita, aku ogah. Aku nggak mau ikut. Nyawa kita juga berharga. Jangan bicara sembarangan. Wajah kau tak percaya aku. Asal semua orang setia pada Wang Hailu. Setelah berhasil, setiap orang dapat 100 style emas. 100 stel, 100 style. Dari mana kau punya banyak uang? Kau bohongin kita ya? Kalau pergi ke hutan sama kamu, kita semua bakal mati. Aku sudah siapkan masker untuk kalian. Bisa tahan racun. Kalau sampai gugur, uang tetap aku bagi ke keluarga kalian. Shisan. Cari tambang emas di luar kota. Tambang emas. Sekarang kalian percaya kan? Beneran emas?
Ternyata asli. Cukup temukan Chu Yanling, setia lawan musuh, pasti dapat imbalan. Chu Yanling. Tuan, Kau di mana, Chu Yanling? Target terdeteksi. 20 meter di kanan depan. Chu Yanling. Chu Yanling. Sistem. Target terdeteksi. Masih ada tanda vital. Masih hidup. Syukurlah masih hidup. Chu Yanling. Cepat bangun, Chu Yanling. Kamu bodoh ya. Janji pulang dengan selamat. Malah jadi begini. Astaga. Aku nggak apa-apa. Jangan nangis lagi. Kita pulang. Yang Mulia, demi kita sudah lama menikah. Asal ikut kata-kataku, serahkan surat pengalihan tahta. Baru aku biarkan. Kau jadi pensiunan raja dengan tenang. Kurang aja. Permaisuri, berani melawan atasan. Pengawal kerajaan sudah kami kuasai. Chu Yanling juga luka parah. Hilang beberapa hari. Takkan ada yang menyelamatkanmu. Sebaiknya nurut saja. Ayahanda, jangan khawatir. Setelah naik tahta, aku bakal baik-baik saja. Kau bukan anakku. Yang Mulia. Yuan, kan kau sendiri yang angkat jadi putra mahkota. Jangan pura-pura tak kenal dia. Siapa yang berani lancang? Yang Mulia, menurutku Anda mending nurut. Kalau enggak, pedang tak pilih korban. Hahaha. Bagaimana mungkin Chu Yanling? Bukankah dia hilang? Ternyata dia nggak bodoh. Dia cuma pura-pura. Dia menipuku bertahun-tahun. Ayah, gimana nih? Kaisar masih di tangan kita. Dia tetap nggak bisa apa-apa. Chu Yanling, jangan mendekat. Kalau enggak, aku nggak akan sungkan. Lepasin ayahanda Kaisar. Kamu pikir sudah menang? Aku sudah siapkan 1000 prajurit elit kepung istana. Kalian nggak bisa kabur. Mana ada 1000 prajurit? Tinggal 20 orang. Xin Cao Cao. Berani-beraninya kamu muncul. Dulu kamu menipuku. Aku belum balas. Permaisuri, kamu suruh aku bunuh suamiku. Tentu aku menolak. Aku bukan kamu kejam tanpa hati. Kamu. Mulutmu memang tajam. Tapi sebentar lagi kau mati. 1000 prajuritku. Bukan 1000. 20. Bukan. 18. Apa? 16. 12. 5, 4, 3, 2, 1. 0. Kau ngomong apa sih? Kau pikir kau dewa? Cuman ngomong bisa bunuh orang. Kau nggak percaya? Suruh saja orangmu coba. Lihat ada yang peduli nggak? Ada yang datang. Ada yang datang. Sudah kubilang. Tak satu pun ada. Nggak mungkin. Ini nggak mungkin. Ngapain banyak omong sama gadis kecil? Raja ada di tanganku. Kalian berani apa? Berani sekali kalian. Aku permaisuri. Lepaskan aku. Mulai hari ini, kau bukan permaisuri lagi. Liu Feiyan membawa malapetaka pada selir dan pangeran. Hukuman mati mulai hari ini. Apa salahku? Semua bisa melahirkan. Hanya aku yang tidak bisa. Aku mau bunuh mereka semua. Ternyata kau tidak gila. Benar, kau tidak gila. Bibi, selama ini sengaja mencelakakanku. Capek ya? Kenapa dia, hanya anak selir, bisa menikah masuk keluarga kerajaan, melahirkan anak sehebat kamu? Tapi aku hidup begini. Kamu juga bisa hidup baik.
Tapi selalu bandingkan diri dengan orang. Menyakiti orang lain, rugikan diri sendiri. Aku juga susah. Kalian juga jangan harap enak. Semua masuk penjara. Dihukum mati hari ini. Jangan, Paduka. Aku benar-benar nggak tahu apa-apa. Aku benar-benar nggak tahu apa-apa. Mereka yang paksa aku. Aku sama sekali nggak mau lakukan apapun. Jangan bunuh aku. Jangan bunuh aku. Bawa mereka semua. Jangan bunuh aku. Paduka, jangan bunuh aku. Anak baik. Kamu berjasa besar. Kamu pantas jadi putra mahkota. Ayahanda, ini memang tugasku. Bagus. Tak disangka aku punya putra sehebat ini. Umumkan titah. Beritahukan pada semua. Chu Yanling jadi putra mahkota. Baik. Dia cuma anak selir. Pantas jadi putri mahkota? Sudah tersebar kan? Sudah tersebar. Sekarang seluruh ibu kota tahu. Xin Cao Cao selingkuh. Semua ini milik Wang Hailo. Hasil panen satu tanah selama setahun. Ada lebih dari 2.000 tile. Nanti semua jadi milikmu. Atas nama saya sendiri. Banyak uang juga disimpan di bank. Itu juga untukmu. Kamu yang bantu saya bangun semua ini. Kerajaan ini. Harus tunggu beberapa tahun lagi. Kalau kamu tidak sabar, saya bisa... Tidak, nggak buru-buru. Saya cuma asal ngomong. Saya jadi orang kaya sekarang. Ini juga buatmu. Apa ini? Peninggalan ibu saya. Madam Shu. Iya. Kalau dia tahu saya bertemu kamu, dia pasti senang. Ngapain bengong? Tolong pakaikan ke saya. Oke. Bagus nggak? Bagus. Janji ya, jangan tinggalkan aku, oke? Tidak akan pergi. Jangan kembali ke surga. Apa? Enggak apa-apa. Nyonya di mana? Tuan, saya mau lapor sesuatu. Apa itu? Akhir-akhir ini di Beijing beredar kabar Nyonya selingkuh. Itu bohong. Xin Cao Cao, kamu turun ke bumi buat cari cowok. Chu Yanling. Aku bawakan sesuatu buatmu. Bakso kecap favoritmu. Aneh. Sistem. Cari di mana Chu Yanling. Target ada di atap. Ngapain kamu ke atas situ? Aku panggil juga nggak jawab. Cepat turun. Bukan urusanmu. Kalau bukan aku, siapa lagi? Ayo turun. Aku bawakan bakso kecap favoritmu. Aku nggak mau makan. Itu sisa makan ngedate sama cowok lain? Aneh banget. Ngambek sama siapa sih? Bukannya kamu suka ini? Aku nggak mau makan. Mending aku kelaparan. Atau loncat dari sini daripada makan itu. Makanan kayak gini. Apa salahnya makanan ini? Kamu pasti tahu. Nggak mau turun? Ya udah, tidur aja di atas malam ini. Hei, Xin Cao, cukup aku saja kan? Sistem. Bukannya kamu bilang Chu Yanling ada di depan pintu? Target terdeteksi di ruangan sebelah. Dia yang selingkuh. Kenapa aku harus sembunyi? Yanling bro, ngapain kamu di sini? Uyang bro. Ngapain kamu di sini? Kamu lagi apa di sini? Kelihatan mencurigakan. Kalian ngapain di sini? Kita lagi cek pembukuan. Masalah Wang Hailu semua dilempar ke aku. Semuanya suruh aku yang urus. Oh, jadi cuma pembukuan. Kamu kira apa? Hebat kamu, Chu Yanling. Kamu curiga sama aku. Saya capek-capek cek buku. Kamu curiga sama aku. Cek sendiri aja sana. Sayang. Yanling bro, buku ini.
Cek sendiri aja. Sayang, Aku suka yang ini. Yang ini aku ambil. Aku suka ini. Aku ambil ini. Xinlan Yi, apa yang kamu lakukan? Aku duluan yang lihat ini. Wow. Ini kan punyaku. Menikah dengan putra mahkota. Masih bisa selingkuh juga ya. Kenapa harus datang sendiri? Beli barang di pedagang kecil kayak gini. Balikin kantung harumku. Aku dengar. Kamu bakal diceraikan. Kaisar juga sudah jodohkan pangeran. Sudah kuduga. Putri Selir memang gak pantas naik ke panggung. Cuma bisa pakai cara curang. Menggoda pria kan? Males ribut sama kamu. Sudah kubilang kamu boleh pergi? Tangkap dia buatku. Dandan lebay banget. Lihat hari ini aku bakal bongkar aibmu. Biar semua lihat siapa kamu. Lanyi, kamu mau apa? Sebagai anak Selir. Sebelum nikah aja kamu sudah tampil di depan umum. Tak tahu malu. Keluarga kami sudah baik padamu. Nikahkan kamu ke putra mahkota. Tapi tak pernah balas budi. Bahkan selingkuh bikin malu kami. Dengar-dengar Kaisar suruh putra mahkota ceraikan dia. Pasti karena dia selingkuh. Bukannya putra mahkota bodoh? Dia ngerti apa sih? Setelah nikah sama orang bodoh, kamu malah bisa enak-enak. Balikin ke aku. Balikin ke aku. Cuman anak Selir. Kamu pantas jadi istri putra mahkota? berhenti. Dia nggak pantas ya. Siapa yang pantas? Kamu siapa sih? Berani sekali. Bahkan putra mahkota nggak kenal. Ternyata putra mahkota. Orang bodoh ternyata auranya bisa kuat juga. Yang mulia putra mahkota. Anda salah paham. Salah paham? Coba lihat apa yang kamu injak. Cuma orang bodoh kok. Yang mulia putra mahkota, tolong dengarkan penjelasan saya. Saya tidak kenal kamu. Juga tidak mau dengar penjelasanmu. Saya Xinlanyi, kakak Cao Cao. Cao Cao, segera jelaskan pada putra mahkota. Pergi ke kantor pemerintah dan jelaskan sendiri. Tuan, Xinlanyi memukul orang di jalan, juga merusak barang saya. Ada saksi dan barang bukti. Mohon Tuan periksa dengan adil. Kalau begitu, Tunggu. Tuan, ini hanya urusan keluarga. Mereka kakak beradik. Cuma main-main. Si bodoh ini juga ada di sini. Bahkan bela anak nakal itu. Cao Cao. Apapun yang terjadi pada Lan Er, dia tetap kakakmu. Kamu tak boleh perhitungan. Bagaimana pandangan putra mahkota nanti? Ya, memang saya perhitungan. Saya tidak peduli pandangan orang. Kamu? Tuan, saya minta izinkan balas tamparannya. kasusnya sudah jelas. Putuskan hukuman Xinlanyi. Ganti rugi ke Xin Cao Cao 1 tusuk konde emas. Biaya medis 50 tael. Lainnya, penggugat minta balas. Tergugat harus setuju. Berani coba-coba. Ini Dalisi. Kira-kira aku takut? Lepaskan aku. Xin Cao Cao. Ini hakmu. Pesta pulang kampung sebentar lagi. Lihat aja nanti. Putra mahkota keren sekali. Banyak banget hadiah buat pulang kampung. Banyak uangnya. Menikah sama orang bodoh aja tetap untung. Iya. Apa hebatnya sih? Cuma orang bodoh kok. Sudah menikah lama. Baru sekarang pulang kampung. Gayamu tinggi banget. Jadi putri mahkota pun tetap harus punya aturan. Dia udah cukup patuh. Nggak perlu diubah. Itu juga karena Anda, putra mahkota baik hati. Dengar, Kaisar mau jodohkan putra mahkota. Kamu harusnya bersikap baik. Tahu aturan. Kenapa beberapa hari lalu kamu malah buat kakakmu masuk Dalisi? Benar. Ayah tolong bela aku. Ayah, sekarang tubuhku nggak kuat capek. Kamu yakin mau bela Xinlanyi? Kamu hamil? Dan itu cucu Kaisar. Kamu. Cukup. Hari ini jamuan balik Cao Cao. Kenapa ribut-ribut? Munafik. Paduka, silakan masuk. Ayo. Kamu pikir hamil? Jadi sombong ya? Xinlanyi, mau apa kamu? Dia cuma bodoh.
Apa yang perlu sombong? Lagi pula semua orang di istana tahu. Kamu bakal diceraikan. Mereka kira Chu Yanling juga bodoh. Walau bodoh, dia tetap pangeran mahkota. Uang yang aku dapat nggak habis-habis. Kamu. Hidupku pasti lebih baik dari kamu. Tanpa anak. Mau sombong apa lagi? Nyonya, obat penjaga kandungan Anda. Ada obat penggugur dalam sup. Uhuk. Aku nggak mau minum. Kalau nggak bisa minum ya jangan. Sekarang kamu juga sudah nikah. Harus lebih bantu keluarga. Aku bantu kakakmu cari calon suami. Anak kedua keluarga Lin, Menteri Lin. Aku nggak mau nikah. Cuma anak pejabat kecil. Mana cocok buat aku? Aku mau nikah sama pangeran. Kakak, di song ini mana ada pangeran mau nikahin kamu. Cuma suamiku aja. Kakak, jangan-jangan kamu naksir adik iparmu ya? Ih, enggak lah. Aku nggak suka orang bodoh. Cuma kamu yang anggap bodoh itu harta karun. Dikasih juga aku nggak mau. Diam. Ini bukan giliranmu bicara. Tapi apa yang Lan Er bilang juga benar. Seorang anak selir bisa menikah dengan putra mahkota. Lan Er sebagai anak utama, menikah dengan siapapun bukan masalah. Jangan ngomong gitu dong. Dulu waktu aku nikah sama Yan Ling, dia cuma anak tertua yang gak disayang di keluarga Ning Yuan Ho. Sekarang dia jadi putra mahkota. Kalian jadi nyesel kan? Sayang banget buat kalian. Kamu? Kalau kalian memang kesal banget, mending kakak masuk istana aja. Siapa tahu, derajatnya malah lebih tinggi dari kita. Kamu. Siapa juga yang mau nikah sama orang tua? Kamu. Tuan Putra Mahkota, maaf Anda jadi tertawa. Ayah mertua memang harus lebih tegas ke kakak ipar. Nona, saatnya minum sup kecantikan. Nona, kenapa? Nona? Perutku. Nona! Kamu gak ada apa-apa. Nona! Dokter, sebenarnya apa yang terjadi pada Lan Er? Apakah Nona makan sesuatu? Katakan, apa yang sebenarnya terjadi? Saya tidak tahu. Saya hanya membawa semangkuk sup. Sup kecantikan yang biasa diminum Nona. Tiba-tiba jadi begini. Ini sup penenang kehamilan. Kak, jangan-jangan kamu minum obat kehamilanku. Apa kakak minum obat penenang kehamilan milikku? Tapi sup itu nggak bahaya buat tubuh. Malah bagus. Seharusnya nggak begini. Apa? Sup penenang kehamilan? Nggak mungkin. Kenapa aku minum sup itu? Di dalamnya? Di dalam sup ini ada obat penggugur kandungan. Apa? Kalau wanita minum, ini bisa keguguran. Bahkan bisa mandul seumur hidup. Mertua, harusnya kau jelaskan ke aku. Kenapa di sup kehamilan ada obat penggugur kandungan? Kenapa bisa ada obat penggugur di sup itu? Untung aku nggak minum. Kalau iya... Kamu yang taruh obatnya? Bukan aku, bukan aku. Aku cuma seperti biasa. Bawa obat dari dapur ke sini. Dokter, bagaimana kondisi Lan Er? Nona besar ke depannya. Mungkin sulit hamil. Tidak mungkin. Aku jelas taruh obat. Di supnya Shin Chow Chow. Kenapa aku yang minum? Shin Cao Cao. Dasar perempuan jalang. Ini perbuatanmu? Jadi kamu yang taruh obatnya. Penjaga. Tangkap orang ini. Yang mau fitnah cucu kerajaan. Jangan, hentikan. Chow Chow, kakakmu pasti nggak sengaja. Jangan marah sama dia, tolonglah. Lagi pula, kalau cerita ini tersebar, nggak enak juga. Malulah kalau diketahui orang. Sebelum dia meracuni, tak terpikir orang bakal gosipin. Shin Chow Chow, kau ini tak tahu terima kasih. Jangan kira setelah nikahi pangeran bodoh itu, kau lupa siapa dirimu. Maaf, lupa kasih tahu kamu. Chu Yanling nggak bodoh. Dia cuma pura-pura. Dulu Ratu paksa naik tahta. Siapa yang panah mati Duk Liu DJN satu tembakan? Kalian pasti nggak tahu kan? Apa? Ternyata dia bukan bodoh. Nggak mungkin. Shin Cao Cao.
Kenapa nasibmu seberuntung itu? Bawa dia pergi. Serahkan ke pengadilan Dali. Kenapa? Shin Cao Cao. Kenapa? Yang Mulia Putra Mahkota, ampunilah R. Dia nggak tahu apa-apa. Yang Mulia Putra Mahkota. Putra kedua Menteri Lin. Begitu dengar soal Shin Lanyi, langsung ke sini batalkan tunangan. Pantas. Tuan. Ada apa? Itu cepat bilang. Li Yuehong datang. Siapa Li Yuehong? Putri Perdana Menteri Li. Kamu baru pulih identitas. Belum ada orang dekat di sisimu. Harus di pengadilan. Dapatkan kepercayaan. Putri Perdana Menteri Li. Siap menikah. Aku akan jodohkan kalian. Siapa kamu? Nggak aneh kalau nggak kenal aku. Biasanya kamu nggak masuk. Lingkaran bangsawan atas kami. Aku Putri Perdana Menteri Li Yuehong. Apa di tanganmu itu? Belum pernah lihat kan? Ini di ibu kota kami. Batu berlian emas terpopuler di kalangan bangsawan. Sangat langka. Dikirim orang suruhan Pangeran Mahkota. Oh ya? Kamu nggak punya kan? Memang aku nggak punya. Sepertinya Pangeran Mahkota juga nggak terlalu peduli padamu. Siapa ini? Bagus, Shin Cao Cao. Berani kau diam-diam bertemu pria asing saat Pangeran Mahkota tak ada. Rahasia bertemu pria asing. Dia manajer Jin Yulu. Jin Yulo. Toko penjual berlian Jin Yulo itu? Benar. Nona Li cuma tahu berlian sedang tren. Tapi tidak tahu siapa yang bikin berlian itu kan? Ini catatan keuangan bulan ini. Minta kakak ipar periksa. Kamu? Betul. Aku pemilik Jin Yulo. Tercatat di sini. Berlian itu Nona Li beli pakai uang sendiri. Antri 2 bulan baru dapat. Terus kenapa? Dengar-dengar. Kaisar mau jodohkan aku dan Pangeran Mahkota. Nanti aku jadi istri utama pangeran. Kamu cuma anak selir. Nanti juga cuma nyonyaan. Kalau aku tak suka, kamu bisa kuusir kapan saja. Aduh, takut banget. Kalau kamu pintar, cepat bawakan teh buatku. Panggil aku Nyonya Utama. Mungkin aku masih bisa toleransi kamu. Ngapain bengong? Cepet dong. Kamu nggak apa-apa? Putra Mahkota. Datang ke rumahku mau celakai istri dan anakku ya? Aku kesini mau ketemu kamu. Bukannya kita mau nikah. Kapan aku setuju? Nikah? Siapa yang mau nikah sama kamu? Ayahku itu Perdana Menteri. Kalau mau dukungan ayahku, kamu harus nikahin aku. Menurut kamu, tanpa ayahmu, aku nggak bisa jadi putra mahkota. Yang penting kamu tahu, aku anak Perdana Menteri dan aku nggak bakal biarkan kamu punya perempuan lain selain aku. Kamu harus ceraikan dia. Seorang anak selir biasa nggak selevel dengan aku. Kenapa kamu ketawa? Belum pernah lihat. Belum nikah. Udah ikut urus urusan rumah orang. Kamu ngerti apa? Kaisar segera umumkan titah. Diberi pernikahan. Di bawahku kamu jangan harap enak. Titah tiba. Titah tiba. Atas perintah Kaisar. Aku tanggung jawab atas dunia. Suksesi abadi. Semua wilayah tunduk. Tak ada yang tak menerima. Dunia kini damai. Rakyat mendukung. Aku dengar kehendak langit. Menghargai yang berbudi. Cahayanya mencapai segalanya. Senang dengan perjodohan baik ini. Anak perempuan Yong Changbo, Shin Cao Cao. Anggun dan santun. Lembut dan jujur. Karakter dan penampilan menonjol. Aku dengar ini sangat senang. Shin Cao Cao diangkat jadi putri mahkota. Hormati titah ini. Selamat kakak ipar. Selamat untuk pangeran, selamat untuk putri mahkota. Tak mungkin, aku putri mahkota. Kamu Tak mungkin, jelas-jelas aku. Kamu bohong. berani rebut titah kaisar? Pengawal, tangkap dia. Tak mungkin, lepaskan aku. Yang mulia, putri mahkota. Kaisar kasih banyak hadiah.
Semuanya di halaman. Mau lihat? Kaisar janji kasih aku titah nikah. Kenapa bisa begini? Kaisar janji kasih aku titah nikah. Kenapa bisa begini? Apa? Tinggalkan posisi putra mahkota. Benar, seumur hidupku. Hanya ingin bersama Cao Cao, hidup berdua selamanya. Jika Anda tetap ingin menikahkanku, aku harus lepas dari putra mahkota. Kamu? Apa dia punya sihir? Sampai bisa membuatmu ambil keputusan seperti ini. Keluarga kerajaan, sudah sedikit keturunan. Kenapa kau bercanda begini? Paduka, Anda selalu cari garis naga. Dari mana kamu tahu? Aku tahu di mana garis naga. Omong kosong, kamu nggak mungkin tahu. Aku bisa hitung. Ayahanda, apa yang dikatakan Cao Cao benar. Pertarungan kali ini dengan kelompok permaisuri. Karena ramalan Cao Cao baru bisa menang tipis. Besar peran Cao Cao? Apa? Apa kamu serius? Serius banget. Ayo hitung cepat. Ayahanda, meramal sangat menguras tenaga. Harus tetap senang hati. Lihat nih, tunanganku dengan Cao Cao. Tetap sah. Tentu sah. Cao Cao memang calon permaisuri sejati. Sekarang Cao Cao hamil cucu kaisar. Aku tak mau dia berebut dengan wanita lain. Apa? Sudah hamil cucu kaisar juga? Bagus. Ku tingkatkan hubungan kalian. Sehidup semati berdua saja. Terima sekali, Ayahanda. Lalu soal garis naga. Akan segera aku hitung. Kurasa Nonali percaya rumor, jadi salah paham. Pak Shu, tolong, bantu antar dia pergi. Sekalian tanya Perdana Menteri Li, siapa yang berani membiarkan putrinya bikin kekacauan di rumah orang? Iya. Bagaimana kabar Cao Cao? Ayah mertua, kenapa Anda ke sini? Putri ini sedang hamil. Sebagai ayah, tentu harus datang lihat. Sekarang tahu aku ayahmu. Cao Cao, dulu ayah kurang baik. Juga tak urus kakak dan ibu tirimu. Biarkan mereka suka-suka bully kamu. Itu salah ayah. Kamu tak perlu bilang begitu. Waktu itu kukira Chu Yanling bodoh. Kamu didorong ke lubang api oleh ayah. Sekarang aku jadi putri mahkota. Tapi Anda cuci tangan bersih. Kalimatmu itu gimana sih? Dulu semua demi kebaikanmu. Sekarang kakakmu di penjara. Ibu tiri juga sudah tenang. Tenang katanya. Beberapa waktu lalu, putri keluarga Li datang ke rumah buat ribut. Setauku begitu. Apa ini ulah ibu tiri? Apa? Ayah pulang dan ceraikan dia. Tak perlu segitunya. Sejak aku menikah dari keluarga Bo, aku tak banyak urusan dengan Anda. Cao Cao, sekarang kau satu-satunya putriku. Jangan abaikan ayahmu. Shisan, antar tamu keluar. Putra mahkota, tolong bujuk Cao Cao untukku. Tolong nasihati dia. Aku kan mertuamu. Putra mahkota. Putra mahkota. Paduka Kaisar, di usia produktif, banyak anak cucu, itu rejeki negara. Demi penerus kerajaan, mohon adakan seleksi selir. Tambah istri di istana. Benar, Paduka. Paduka, hanya ada permaisuri di istana. Itu kurang baik. Menambah selir juga demi negara. Sudahlah, bicara banyak juga. Intinya agar aku terima selir. Semua ini dibicarakan. Cuma biar aku ambil selir. Yang mulia, permaisuri itu anak selir. Wajar dia utamakan cinta. Mohon yang mulia, jangan pilih kasih pada satu saja. Perdana Menteri Li salah bicara. Beberapa tahun ini permata langka hits di Song. Seseorang cuma bisa beli satu seumur hidup. Diberi ke satu orang. Semua jadi rebutan. Ini bukti nyata. Di Song, semua ingin setia pada satu pasangan seumur hidup. Kalau orang lain bisa, kenapa Kaisar tidak bisa? Tuan Yongchang ini membela permaisuri, ya? Semua tahu? Walau permaisuri tak akui kamu, dia tetap anakmu. Terus kenapa? Aku ingat, putrimu si Perdana Menteri Li dulu malah mengejar-ngejar masuk ke kediaman putra mahkota ingin nikah sama Kaisar. Jangan-jangan kamu mau jadi adipati? Kamu... Sudah cukup, kukatakan. Aku cuma akan punya satu permaisuri yang tak akan ambil selir. Jangan bahas lagi. Berlian itu abadi. Satu untuk selamanya. Iklan ini keren.
pasti untung besar. Permaisuriku hitung uang lagi. Kas negara tambah penuh. Permaisuriku memang terbaik. Bisa bantu cari uang. Hari ini para pejabat masih khawatir kas negara kosong. Apa mereka ngomongin aku lagi? Kau tahu dari mana? Sekarang aku lebih hebat. Mudah temukan mereka, orang yang punya niat buruk. Orang dengan niat buruk. Tangkap pemberontak itu mudah. Pengawal, tangkap Perdana Menteri Li dan Menteri Liu. Kenapa, Yang Mulia? Karena mereka punya niat memberontak. Bagaimana bisa menghukum hanya berdasarkan dugaan? Kalian tahu Ting Feng Pavilion? Tentu. Ting Feng Pavilion itu organisasi intel paling akurat di Dasong. Apapun bisa dicari di sana. Cucu Tuan Si yang dulu hilang juga ditemukan Ting Feng Pavilion. Permaisuri adalah kepala Ting Feng Pavilion. Yang Mulia. Mana mungkin? Kemampuan Ting Feng Pavilion luar biasa. Gimana bisa? Enggak mungkin. Permaisuri itu Dewi Jiutian, cucu Tuan Shi, Putri Menteri Wang yang kabur. Semua ditemukan olehnya. Kali ini Dasong menang lawan Bailey. Juga berkat intel Ting Feng Pavilion, Dasong bisa aman dan makmur. Semua berkat permaisuri saya. Maaf ya semua, silakan lanjut. Permaisuri, Raja bilang Anda pemimpin Ting Feng Pavilion. Bagaimana buktinya? Perdana Menteri Li, mungkin Anda pulang dulu. Bakar surat rahasia di ruang kerja yang terkait dengan Bailey. Kenapa kamu tahu? Kalau Raja bisa menuduh fitnah, pasti ada buktinya. Semua pejabat pikir baik-baik sebelum bertindak.